Presiden Prabowo Subianto baru saja menetapkan IKN menjadi ibu kota politik tahun 2028 mendatang. Perpres yang baru diterbitkan tersebut adalah Perpres tahun 79 tahun 2025 yang mengatur tentang pemutakhiran rencana kerja tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Dalam Perpres tersebut mengatur detail bagaimana perencanaan, pembangunan kawasan, dan pemindahan. Bagaimanakah dengan kondisi yang hanya tinggal 3 tahun, pemerintah melaksanakan proses perpindahan dan persiapan infrastruktur menuju ibu kota politik, tidak ibu kota negara? Dengan adanya ibu kota politik ini, apakah akan membuat fokus pemerintah dalam menjalankan sebuah pemerintahan menuju Indonesia emas? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaannya. Apa yang menjadi perencanaan, pembangunan, dan juga persiapan serta pemindahan untuk ke ibu kota politik? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah terhubung dan juga bergabung bersama kami. Ada Muhammad Kozin yang merupakan anggota Komisi 2 dari DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Dan juga ada pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada bersama Profesor Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Prof. Nyarwi. Malam. Ya, dan juga telah terhubung pula bersama kami Ahmad Riza Patria yang merupakan politikus dari Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Riza. Ya, Bang Riza, langsung saja kami ingin menanyakannya, sesungguhnya apa yang menjadi perbedaan nih Bang Reza antara ibu kota politik dengan ibu kota negara, Bang Riza? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Justru ini menunjukkan komitmen pemerintahan Pak Prabowo untuk mewujudkan ibu kota negara, ibu kota pemerintahan. Pemerintahan itu kan trias politika, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dengan disebutkannya di situ bahwa terbangun kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara dan sekitarnya tergambar nih pada luas kawasan inti pemerintahan ibu kota Nusantara sekitarnya itu terbangun mencapai, di sini disebutkan dalam Perpres nomor 79 ya tahun 2025, 800 sampai 850 hektar. Persentase pembangunan gedung perkantoran ibu kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian rumah tangga layak, terjangkau dan berkelanjutan di ibu kota Nusantara mencapai 50%. Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar ibu kota Nusantara mencapai 50%. Indeks akseptabilitas dan konektivitas kawasan ibu kota Nusantara menjadi 0,74 untuk terbangun kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara dan sekitarnya. Perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ibu kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan ibu kota Nusantara menjadi ibu kota politik tahun 2028. Jadi sangat jelas komitmen dari Bapak Prabowo untuk mewujudkan ibu kota pemerintahan, ibu kota negara. Sehingga diharapkan tahun 2008 sudah menjadi ibu kota politik. Itu artinya apa? Artinya sebelum itu harus segera dibangun kantor-kantor politik. Apa kantor-kantor politik? Eksekutif, kantor pemerintahan, kantor legislatif, kantor DPR berpindah nanti. Dari Senayan ada di IKN dibangun juga, apalagi Mahkamah Yudikatif, Mahkamah Agung dan sebagainya. Itu artinya apa? Kalau sudah dimulai 2028, itu artinya dibangunnya kan sebelum 2008. Setidaknya kalau waktu 2 tahun yang dibutuhkan, setidaknya 2027 atau bahkan 2027 awal sudah dibangun. Itu artinya apa? Itu juga artinya menunjukkan bahwa tahun 2025 ini kan belum ada anggaran yang signifikan terkait dengan pembangunan perkantoran trias politika, kantor politik, sehingga di tahun 2026 segera direncanakan, diputuskan oleh pemerintah dan DPR anggaran-anggaran terkait daripada ibu kota pemerintahan.
itu menunjukkan bahwa di tahun 2027 sudah dimulai setidaknya selambatnya pembangunan kantor-kantor politik. Apa itu? Baik. Yaitu kantor DPR, kantor MA, kantor eksekutif, dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini justru menunjukkan komitmen, kesungguhan, dan keseriusan dari Bapak Prabowo sebagai Presiden untuk segera menuntaskan pembangunan di IKN. Baik. Mas Kosin, kantor DPR rupanya ini merupakan salah satu yang diproyeksikan untuk dibangun di ibu kota politik. Menurut Anda sendiri, penamaan dari ibu kota politik ini menurut Anda sebagai wakil rakyat ini seperti apa? Iya, yang pertama Perpres kemarin yang dikeluarkan oleh Presiden terkait dalam rancangan kerja terbaru itu sekaligus menjadi pemutakhiran daripada Perpres 109 ya 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, bahwa itu ada istilah baru ya, tentunya yang lebih punya otoritatif untuk menjelaskan adalah pihak pemerintah. Tapi setidaknya coba kita bisa pahami secara substantif, semangat ini sebetulnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 2023 ya terkait dengan IKN, bahwa pusat pemerintahan itu bisa dimaknai juga sebagai ibu kota politik. Walaupun apakah ini kemudian mengganti penamaan daripada IKN, tentunya nanti pemerintah yang bisa menjelaskan. Tapi seperti ini, Mbak, keluarnya Perpres yang terbaru ini setidaknya bisa membantah asumsi-asumsi yang berkembang bahwa IKN ini sudah tidak berjalan lagi, atau kemudian IKN ini akan diorientasikan, bahkan ada beberapa wacana untuk jadi kantor gubernur, menjadi pusat kantor Kementerian BUMN dan lain sebagainya. Jadi secara yuridis menurut kami di Komisi 2 menyambut baik, karena dalam program prioritas 83 item ya yang sudah muncul di dalam RKP itu IKN ini nomor 73. Artinya secara politis dan secara yuridis Presiden on the track dengan apa janji yang sudah disampaikan di awal pemerintahan. Kemudian yang kedua, bahwa kemudian yang disampaikan Mas Riza tadi, ya kita di Komisi 2 kebetulan bermitra dengan IKN ini terus melakukan upaya percepatan termasuk dalam politik anggaran. Di tahun ini 2025 dari awal 5T kemudian ada penyesuaian karena efisiensi menjadi dari 6 menjadi 5T, kemudian muncul Inpres Presiden menambah menjadi 8T. Jadi total ada 14 triliun tahun ini untuk melakukan percepatan. Dan untuk 2026 kemarin beberapa hari yang lalu kita raker untuk rancangan anggaran 2026 itu kurang lebih ada 21, walaupun yang baru disetujui itu 6 triliun, tapi bukan berarti anggaran yang diajukan yang lain itu ditolak, tapi harus ada penyesuaian ulang. Jadi sekali lagi kami sangat menyambut baik komitmen Presiden sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan di awal pemerintahan, bahwa IKN ini adalah konsensus bersama kita sebagai sebuah negara. Sekarang sudah tidak ada lagi ruang diskusi ini penting atau tidak, kemudian apakah ini jalan atau tidak, tapi kita harus menatap ke depan dan mendukung betul apa yang menjadi cita-cita kita bersama yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 2023 tentang IKN. Insya Allah kita optimis 2028 itu sudah bisa dimaksimalkan atau difungsikan seperti itu. Bahkan dari tahun ini Menpan RB yang juga kebetulan mitra kami di Komisi 2 sudah melakukan mitigasi untuk pemindahan ASN. Kalau di dalam Kepres yang terbaru ini kan ada 1.700 sampai 4.000 sekian ASN yang sudah mulai secara estafet ya menempati IKN untuk menjalankan fungsi pemerintahan di sana. Ini artinya kan 2028 dan ditargetkan 2027 ini semuanya rampung. Artinya ada percepatan itu. Bagaimana pendapat Anda? Iya betul. Sejauh ini kita dengan otorita IKN sangat intens sekali untuk melakukan koordinasi, kita menjalankan fungsi pengawasan baik itu secara anggaran juga, semuanya masih on the track. Bahkan postur anggaran 2026 ini tidak hanya diorientasikan untuk pemenuhan KIPP, tapi infrastruktur penunjang lainnya juga sudah masuk. Detailing itu semuanya ada, dilaporkan, dan kita juga melakukan exercising di internal Komisi 2. Ya mudah-mudahan 2028, sebelum 2028 ini sudah bisa terlaksana semuanya. Baik Prof. Nyarwi,
Keputusan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan mengeluarkan Perpres untuk penetapan Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik ini seperti apa menurut Anda? Ya, pertama gini ya Cindy, ini kan juga ada di dalam keputusan ini ya, itu ada dalam Astacita ya Pak Prabowo ya, di visi misinya. Kalau kita simak itu di halaman 36 itu kan disebutkan ya program prioritas. Salah satunya membangun IKN termasuk di situ. Tapi narasi di sana itu kan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, ya, simbol-simbol baru gitu yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kan IKN ini sebagai wacana gitu ya, karena saya belajarnya komunikasi itu multidimensi jadinya. Makanya saya tidak heran kemudian muncul banyak definisi ya. IKN ini sebagai apa kan gitu. Dia disebut ibu kota negara, dinamakan ibu kota Nusantara, atau dia bisa menjadi juga ibu kota politik kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong istilah, itu istilah yang baku kan capital city. Nah, kalau di capital city itu ada banyak peran memang. Jadi di banyak baik praktisi maupun akademisi juga melihat dia bisa punya peran ekonomi, dia punya peran politik, dan peran-peran yang lain juga kan gitu. Nah, sehingga sah-sah saja sebenarnya ditafsirkan gitu ya IKN ini ya di Perpres tadi 79 2025 yang ditandatangani kalau nggak salah 30 Juni ya 2025 dan baru dirilis beberapa waktu lalu, itu kemudian disebutkan kalau nggak salah di halaman 65 itu kalau nggak salah itu sebagai ibu kota politik ya untuk diselesaikan kira-kira ditargetkan 2028. Nah, boleh nggak pemerintah menargetkan seperti itu? Saya kira tidak ada masalah. Itu kan memang pemerintah tugasnya gitu ya. Itu merancang pembangunan kan gitu. Ya, kalau tidak ada kejelasan rancangannya masyarakat tahu gimana kan nggak tahu kan gitu. Birokrasi juga nggak ngerti kan gitu. Kenapa? Karena ini kan Perpres. Jadi dalam Perpres itu kalau kita lihat itu kan ada dua lampiran. Lampiran pertama adalah narasi, lampiran kedua metrik kan gitu. Birokrasi itu kan biasanya ya bekerja tentu basisnya program-program ada di metrik, tapi kemudian apa yang menjadi ruhnya itu ada di narasi sehingga nggak salah paham. Kan maksudnya gitu. Nah, tetapi sebenarnya yang saya lihat ya, Cindy, ini yang kurang, ada potensi di mana kebingungan baik dalam konteks menerjemahkan ya peran-peran yang bisa dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga negara terkait gitu maupun juga masyarakat ya. Sebenarnya gitu ya Pak Prabowo ini kan masih menempatkan IKN sebagai prioritas apa tidak kan gitu. Nah, kalau di Astacita itu kan masuk di nomor 14 dari 17 program tadi ya prioritas. Nomor 14 itu melanjutkan IKN, bangun IKN. Nah, tapi beberapa tahun terakhir, beberapa bulan lah ya terakhir itu tidak muncul narasi-narasi itu ya, sehingga kita simak bahkan waktu kemarin pidato Agustus ya, nota keuangan Presiden itu kan ada 8 program utama, tapi di sana tidak muncul ya IKN itu sendiri kan gitu ya. Nah, ini kemudian membuat masyarakat dan juga publik mungkin juga investor juga kemudian bertanya-tanya IKN ini masih jadi prioritas apa tidak, kan ada di 17 prioritas kan gitu, nomor 14 dia. Nah, seandainya prioritas dia itu gitu ya diarahkan kemana? Kalau di narasi Astacita itu kan sebenarnya dikaitkan konteksnya pertumbuhan ekonomi sebenarnya, pengungkit pertumbuhan ekonomi luar Jawa, kira-kira gitu, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, tetapi kan ini yang muncul di Perpres ini, dia narasinya kan ibu kota politik, kan gitu. Nah, saya belum ngecek keseluruhan teks yang ada di sana narasi, tetapi kalau misalnya itu tadi balik lagi kita ngomong IKN, capital city, as what, sebagai apa? Sebagai misalnya contoh dia ibu kota politik, bagaimana perannya? Dia mungkin nanti sebagai pengembangan apapun lah, seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau misalnya itu muncul dalam narasi, dalam matrik secara terintegrasi, saya kira kementerian-kementerian lembaga negara semua itu lebih mudah memahaminya. Nah, ini saya kira menjadi PR nih, kan Pak Prabowo juga sudah menunjuk ya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ada juga KSP kan gitu. Nah, ini saya kira ini juga perlu menjelaskan kira-kira narasinya kayak apa gitu ya. Kemudian metriknya dijabarkan seperti apa.
Karena apa? Yang dikhawatirkan ya Cindy ya, kalau saya lihat ya birokrasi itu kan bekerja ya berdasarkan tupoksinya. Nah kalau misalnya orang-orang yang bekerja itu mengalami katakanlah disonasi narasi atau bahkan disonasi kognitif itu sendiri, dia bingung ini sebenarnya kemana dan maunya kemana. Ini yang saya kira kurang bagus lah. Belum lagi kita berharap kan ada investor gitu ya yang kemudian ikut berpartisipasi membangun ibu kota itu misalnya. Nah ini saya kira kan perlu kejelasan narasi diarahkan kemana nih kira-kira? Ya, itu kira-kira sini. Bagaimana ini kejelasannya Bang Arissa? Apa saja yang menjadi persiapannya untuk IKN ini? Dan juga kita ketahui bahwa IKN awalnya untuk percepatan ekonomi, namun sekarang ini justru menjadi ibu kota politik. Nanti ditahan ya Bang Arissa, nanti kita akan bahas selengkapnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.